sintesis nanopartikel dengan mikroemulsi. Ya, minggu lalu kita belajar tentang apa itu nanoteknologi dan ya secara umum gitu ya tentang nanoteknologi, kemudian nanopartikel, kita bahas juga tentang nanopartikel. Nah sekarang kita mau belajar bagaimana membuat nanopartikel itu gitu. Apa sih kelebihannya nanopartikel, masih ingat? Ada yang masih ingat? Makin kecil partikelnya itu maka luas permukaan yang dikenal itu akan semakin luas. Bagus. Ada satu yang menyebabkan nanopartikel ini tuh sangat spesial dibanding dengan yang lain. Masih ingat dengan efek kuantum? Kuantumnya yang kita bahas minggu lalu. Efek kuantum itu, kalau kamu ingat kan, kalau masuk ke dunia kuantum seperti apa itu? Partikel yang sangat luar biasa, dia bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Kamu ingat kecepatan cahaya itu? Dia kalau kamu bisa membayangkan, kecepatannya dalam 1 detik bisa mengelilingi dunia 7 kali. Pada ukuran nano, dia bisa berwarna hijau, merah, biru, ya. Artinya apa? Sangat sensitif. Ukuran berbeda saja, misalnya ukuran 2 nano warna merah, ukuran 2,5 nano warna biru, ukuran 3 nano dia warna hijau. Kita akan lanjutkan hari ini tentang bagian dari CPNK 1, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan mengenai sintesis nanopartikel. Dan secara spesifik dalam sub CPNK 3 kita akan belajar bagaimana mensintesis nanopartikel dengan mikroemulsi. Itu adalah dalam sub CPNK 3. Belajar nanoteknologi di sini karena kita kedepannya itu adalah future technology, ya. Siapa yang bisa menjelaskan nanti di sini yang mana mikroemulsi? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri. Benar, ya. Nah di sini dilihat kalau kan minyak dengan air kan nggak nyatu ya. Bisa membedakan mikroemulsi ukurannya 10 sampai 106 nanometer. Yang lucunya ada nanoemulsi 100 sampai 400 nano. Kenapa nanoemulsi lebih besar dari mikroemulsi? Nanti dijelasin. Nah, kalau microemulsion itu, nah ini kenapa dia warnanya keruh? Karena besar sekali. Ukurannya besar sekali, lebih besar dari 400 nano. Oke, nah ini adalah sintesis nanopartikel dengan microemulsion. Jadi sekarang misalnya ya, contohnya ini adalah air dan metalik prekursor atau garam prekursor. Contoh garam prekursor misalnya apa? Contohnya Sabrina? NaCl atau Regina? FeCl2 misalnya ya. Nah, itu pokoknya garam ya. Nah, kalau FeCl2 Fe-nya berapa plus? 2 plus ya. Nah, itu. Nah, kalau dibilang nanopartikel Fe-nya Fe berapa? 0. Fe 0. 0 itu artinya dia udah nggak ada lagi. Jadi kalau nggak ada muatan lagi. Kalau kamu, saya kemarin tanya, garam NaCl, kamu masukkan air jadi apa? Jadi ion plus ya. Atau FeCl2 jadi 2 plus ya. Jadi ion dia, kamu nggak bisa ubah. Tapi supaya dia jadi partikel, kamu harus ubah dia jadi 0. Nah artinya kalau Fe2 plus menjadi Fe0, dia apa yang artinya? Reduksi. 2 plus jadi 0 kan reduction. Bilangan oksidasi berkurang, reduksi. Makanya kita perlu reduksi ya. Reaktan B di sini biasanya pereduksi. Di sini adalah metalik prekursor. Misalnya kalau kamu membuat tadi ya, Fe atau besi nanopartikel, Fe2+ tambah reduksi biasanya hidrazin atau natrium bromohidrat, tapi itu yang secara chemical. Sekarang green reductant itu dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan. Sekarang malah kita pakai kulit manggis yang memiliki, atau biji anggur yang memiliki banyak gugus polifenol yang bisa mereduksi.
reduksi metal, ya. Atau Fe tadi, Fe, jadi nanti prosesnya itu si reduksinya memberikan elektron, kan elektron minus kan? Nah, ditangkap oleh si metal. 2 plus tambah 2 elektron jadi 0. Kira-kira gitu. Nah, ini nanti terjadinya mereka ketemunya di dalam itu kan. Misalnya isinya di sini adalah reduksi ini ion metal tadi. Mereka berinteraksi. Nah, ketemunya gini. Akhirnya terbentuklah di dalam si nanopartikel. Tapi dia nggak bersentuhan dengan yang lain. Jadi di dalam ini bisa ukurannya 1 nano, 2 nano, 3 nano, 4 nano. Gitu. Dia terjaga di dalam. Makanya dia luar biasa teknik ini ya, bisa membuat ini tadi mungkin ibu belum jelaskan ada apa itu micelles. Micelles itu ini ya, itu adalah micelles semua. Micelles itu ini ya, dia adalah tadi pembentukan surfaktan air dan minyak bisa membentuk micelles ya. Nah, ini pembentukan micelles itu seperti apa? Ini untuk reverse micelle atau misal terbalik ya. Ini adalah surfaktan ya, surfaktan yang ini adalah yang hidrofilik yang suka air, nempel di air. Yang ini ekornya adalah yang suka minyak. Nah, mereka secara natural ketika mereka dicampur akan otomatis membentuk seperti ini. Ya. Nah, ini adalah ekornya ke minyak, berarti yang di luarnya minyak, ya di dalamnya adalah gas air. Oke. Nah, ini tadi ya ibu jelaskan reaktan A, reaktan B. Coalescence itu adalah bernyatu gitu, dan ini adalah nucleation growth nanopartikel. Jadi nukleasi pembentukan kalau di belajar di apa namanya di kristalisasi mulai terbentuk nukleat, jadi sampai ini sampai tumbuh sampai membentuk nanopartikel. Nah, ini contoh ilustrasi. Nah, ini ya, collision itu adalah berhubungan atau terus menyatu gitu. Ini antara mereka ya. Kemudian yang reaktan A, reaktan B bersatu, terjadi reaksi di dalam ya. Terjadi reaksi di dalam, kemudian terbentuklah nanopartikel di dalam. Nah, ini bilang autokatalisis itu artinya di dalam mereka tidak ada yang menyuruh-nyuruh, mereka terjadi sendiri seperti itu ya. Jadi mereka terbentuk partikel di dalam ya, di dalam si ini sebenarnya terjadi di dalam si micelles ya. Terjadi di dalam si. Nah, kemudian stabilization itu artinya dia sudah maksimal segitu karena bungkusnya aja segitu gitu. Jadi dia tidak bisa lagi berkembang, ditahan segitu. Misalnya ukuran micellesnya 10 nano ya, di dalam paling ya lebih kecil dari 10 nano gitu. Ya, karena dia ditahan. Oke. Nah, ini kira-kira setup kalau untuk membuat nanopartikel dengan mikroemulsi. Ini adalah reduksi di dalamnya adalah larutan mikroemulsi mengandung ion tadi, kemudian dicampur ya. Nah, ini adalah reduksinya adalah kulit manggis ya, sini. Kira-kira ini secara prakteknya di lab itu kira-kira seperti ini ya. Oke, ini mekanismenya bisa dilihat dari sini ya. Nah, ini tadi yang mengandung prereduksi, ini yang mengandung metal prekursor atau ion metal tadi di sini bercampur, mereka bersatu. Nah, di dalam saturated baru terbentuk nukleus, baru terbentuk primary particles, baru kemudian terbentuklah stabil nanopartikel. Kira-kira demikian. Nah, hebatnya di sini dia pokoknya kamu nggak bisa kelihatan dengan mata, kelihatan kayak cari bening sekali ya gitu. Padahal di dalamnya ada nanopartikel. Karena samping nggak terlihat. Kalau kamu lihat tuh ini cara bening, tapi di dalam ada nanopartikel. Saking kamu nggak bisa terlihat ya. Itu saking kecilnya. Ukurannya sangat kecil, 10 nano, 20 nano itu sangat kecil luar biasa. Nah, yang mempengaruhi bentuk dan ukuran nanopartikelnya itu nilai HRB. Itu tuh jenis surfaktannya. Jenis surfaktan, jenis produksi, suhu temperatur ya. Temperatur sama juga kamu kecepatan reaksi bergantung temperatur ya. Kemudian laju pengadukan itu juga sangat bisa mempengaruhi jenis produksinya, kemudian pH dan konsentrasi produksi ya. Ini yang secara
teoritis bisa mempengaruhi, dia berbentuk bintang, bisa berbentuk, nanti kita lihat bentuk-bentuknya bisa macam-macam ya. Nah ini produk-produknya bisa kelihatan, ada yang bentuk seperti ini, aneh-aneh ya bentuknya, ini bisa berbentuk seperti ini. Nah ini dengan perbedaan jenis surfaktan ya bisa menghasilkan jenis bentuk-bentuk yang berbeda, bahkan bisa kelihatan kayak nano flower. Ini nano flower ya, kayak bunga mawar bisa bentuk seperti ini ya, branch, platonic, one dimensional plate. Nah ini juga bentuk-bentuk yang unik-unik ya. Nah ini sebenarnya bukan cuma menunjukin bentuknya lucu-lucu aneh-aneh, tapi sebenarnya itu mengandung sifat yang sangat luar biasa. Ini walaupun sama misalnya ya, ini jenis nanopartikel yang sama, misalnya Fe nanopartikel, tapi bentuknya begini dan ini, itu sifatnya sangat luar biasa berbeda. Padahal sama Fe-nya, ukurannya juga sama loh, ukurannya sama, tapi bentuknya beda, udah jauh sekali berbeda sifatnya. Nah itu makanya nanopartikel ini kita kayak mendesain yang kecil gitu ya, mendesain supaya dia sifatnya sesuai dengan yang kita mau ya. Misalnya sejauh ini misalnya proses pembuatannya mungkin ya kayak penelitiannya Aji Verolysis ya. Dia tuh umurnya menghasilkan dijalankan pada temperatur yang tinggi 800, 700, 800 sampai bahkan 1000. Kalau Aji kamu temperatur berapa? 400 derajat Celcius. 400. Dan kualitasnya dia kualitas kamu seperti apa? Mirip diesel, tapi yang bahkan mirip diesel ya? Yang lebih rata-rata dari iya, seperti Dex kan? Ya, mirip Dex. Solar yang premium. Itulah karena dia pakai nano katalis. Kira-kira demikian. Ya, nanopartikel maksudnya. Nanopartikel bisa juga dia sebagai nano katalis ya. Bisa jadi pokoknya aplikasinya bisa banyak, ya. Nah ini menunjukkan juga perbandingan rasio surfaktan juga bisa mempengaruhi ukuran dan bentuk, ya. Nah ini cuma menunjukkan bahwa ukuran dan bentuk bisa berbeda-beda, ya. Bahkan warnanya bisa berbeda-beda dengan cara mendesain tadi berapa banyak surfaktannya, berapa banyak komposisi di dalam ya, air, minyak dan surfaktannya bisa kamu atur-atur sehingga dia ukuran dan bentuknya bisa macam-macam. Nah ini ya juga bentuk-bentuk yang berbeda-beda bisa dihasilkan. Ini sudah dipublikasi sebenarnya ya. Nah faktor pembentukannya itu dari kita bahas tadi ya, rasio surfaktan terhadap prekursor, substansi spesifik dari surfaktan ya, kemudian suhu dan waktu. Nah bentuk dan morfologinya ditentukan oleh bentuk template ya, reaksi dari reverse. Misalnya tadi bentuknya bisa diatur sama si surfaktan ya, surfaktan kan itu misalnya si atomnya geser ke sana, geser ke sini, dia udah punya template sendiri, dia bisa punya aturan sendiri ya. Terus struktur dari prekursornya, misalnya FeCl2 bisa tambah, ada dia berbentuk kristal, ada berbentuk misalnya 6H2O, 4H2O, beda-beda gitu ya. Terus pokoknya kebanyakan dipengaruhi oleh surfaktan. Sebenarnya si surfaktan inilah yang dia otaknya untuk mendesain. Orang misalnya mendesain baju, bajunya seperti ini ya, kayak surfaktan itu kayak desainer kan. Geser ke sana, buat ke sini bentuknya, ya seperti itu. Nah ini kira-kira bisa pustaka yang bisa kalian lanjutkan, misalnya mau baca di rumah, ya. Ada pustakanya. Nanti gua akan bagikan slide ini ke kalian setelah kuliah. Nah dari kuliah ini ada nanti tugas ya, membuat ringkasan mengenai sintesis nanomaterial dengan mikroemulsi. Bahannya itu 3 publikasi internasional seputar. Mungkin tadi saya kelewat, ada pertanyaan mungkin yang di tengah-tengah kuliah tadi saya ini. Mohon maaf, saya ingin tadi tuh pada saat penjelasan pembentukan micelles microemulsion itu saya lumayan terlewat dan masih belum paham. Apakah boleh untuk dijelaskan? Oh iya, jadi tentang micellesnya tadi ya? Iya betul. Oke. Jadi tadi pembentukan micelles itu sebenarnya secara spontan ya.
spontan dia bentuk micelles. Micelles itu adalah sebenarnya bisa oil yang di dalam. Nah ini sangat tergantung pada sifat dari si surfaktan. Kalau kebanyakan sifatnya yang dia suka minyak, dia akan begini. Nah, kalau dia makanya tadi ada faktor yang mempengaruhi bentuk dan ukuran itu namanya HLB. HLB itu adalah sifat dari surfaktan. HLB adalah hydrophilic lipophilic balance. Mana yang lebih banyak, hidrofiliknya atau lipofiliknya? Kalau kebanyakan hidrofilik berarti dia lebih banyak yang suka air. Nah, kebanyakan lipofilik berarti dia lebih banyak yang suka air. Nanti dia membentuk sendiri mau yang mana gitu. Dia akan jadi sifat surfaktan itu akan mempengaruhi dia mau jadi struktur micellesnya oil in water atau water in oil. Oh banyak pertanyaan, saya senang sekali. Mungkin ya di wanita dulu ya, ladies silakan. Ibu izin bertanya, tadi Bu menjelaskan bahwa nanopartikel itu udah dikembangkan dari sejak dahulu kala. Nah, kalau untuk saat ini nanopartikel itu sedang booming itu di trennya di bidang apa gitu Bu untuk saat ini? Oh iya, bagus banget. Kalian tahu kan itu yang paling tren sekarang, kalian suka ganti handphone ya? Kalian udah jadul ini, atau laptop juga. Wah ini udah kurang cepat nah. Itu biasanya di dunia elektronik ya. Kapasitas handphone kamu bisa makin besar ya, itu gara-gara di dalamnya ada nano silikon. Nah, kamu bisa buat nano silikon itu. Ini juga laptop, kenapa sekarang yang tercepat namanya i berapa? 7. Nah yang saya tahu yang tercepat saat ini adalah IBM ya, the super komputer katanya super cepat sekali karena ukuran nano silikonnya 2 nanometer. Dia yang paling cepat sekali. Kalau di teknik kimia sebenarnya paling banyak itu adalah nano katalis. Nah tadi karena katalis kan fungsinya mempercepat reaksi dan menurunkan energi aplikasi. Jadi yang tadinya temperatur reaksinya 700 bisa jadi 400 gitu. Atau 800 jadi 200 atau seperti apa. Bisa diturunkan karena dia lebih aktif, super aktif. Karena luas kontaknya sangat besar dan juga dia masuk ke dunia kuantum. Dunia kuantum itu adalah dunia super power seperti itu. Ya. Ya, kebanyakan seperti itu kita memodif memodif katalisnya ke dunia ke ukuran nano sehingga ukurannya juga menjadi sifatnya jadi extraordinary. Sebenarnya ada juga penelitian dia membuat nano aspal, dia memasukkan nanopartikel ke dalam aspal supaya sifatnya bisa kamu lihat aspal cepat retak, nah gitu ya nah itu jadi nggak retak. Nah, terus misalnya dia panas, dia nggak lembek, dia kedinginan, dia nggak retak. Dia namanya nanomaterial itu adalah material yang pinter. Dia bisa kayak hidup gitu, kayak dia hidup sendiri. Dia kayak tahu aja dia mau ngapain. Kalau ada yang tahu kita perbaikin sendiri. Namanya self healing aspal. Itu sudah ada publikasinya. Ya, dia punya sifat yang luar biasa. Dia seperti ya hiduplah, seperti hidup. Jadi mungkin kalian pernah mendengar atom itu ada sifatnya itu kalau dilihat dia begini, tapi kalau dia nggak dilihat dia bergerak kayak hidup. Mungkin kalian bisa lihat di YouTube ya. Dia itu kayak tahu aja kalau dia diam. Dia kerjanya kalau dia nggak dilihat. Kayak mungkin tahu Toy Story. Ya. Kalau kita lihat kan kayak diam, tapi kalau kita ngeliat atom seperti itu. Atom. Itu sudah diteliti oleh ekspor seluruh dunia. Sudah diteliti. Cerita Toy Story begitulah. Kamu lihat, nah jadi kayak dia kayak misalnya aspalnya rusak, kalau kamu lihat kayak tapi tinggalin, ayo kita kerja. Dia menyatukan aspalnya sendiri. Jadi dia itu hidup, tapi kamu jangan lihat. Itu udah diteliti oleh seluruh dunia. Itu adalah sifat kuantum dari atom, ya. Jadi kalau dia, makanya kalau ada nanopartikel mendekati sifat kuantum, dia sifatnya luar biasa, seperti hidup lah. Dia tahu harus seperti apa. Ya, mungkin kira-kira terjawab? Ya, silakan ada lagi. Ya, izin tanya Bu. Mungkin tadi waktu video ada sintesis itu dan yang saya lihat itu ada bagian autokatalisisnya Bu. Jadi yang saya tangkap itu
dalam bagian sintesis ini diperlukan adanya proses katalisis. Mungkin yang ingin saya tanyakan itu, apakah untuk metode katalisis yang hanya bisa menggunakan autokatalisis saja atau bisa dengan metode lain? Oh, ya, jadi sebenarnya yang disampaikan tadi autokatalisis itu maksudnya adalah, kalau auto kan artinya apa? Otomatis ya, otomatis. Artinya kita tidak perlu melakukan sesuatu supaya dia bereaksi, dia langsung cepat membentuk nama partikel itu terbentuknya dengan secara spontan ya. Tadi ya mana di sini tadi ya. Jadi intinya sebenarnya autokatalisis artinya dia secara spontan, dia cepat bekerja ya, cepat membuat dirinya menjadi nama partikel. Dia cepat sekali. Maksudnya ketemu sebenarnya dia nggak ada yang, makanya saya bilang tadi atom itu hidup. Sebenarnya kamu atom itu hidup. Dia, kamu bisa searching nanti, mungkin saya akan minggu depan akan tunjukkan juga video tentang bagaimana atom itu hidup dibuktikan oleh para ahli ya. Dunia ajaib. Ajaib. Makanya tadi kok bisa ya emas, hijau, biru, ungu, pada emas gitu. Orange apa? Karena dia masuk ke dunia kuantum. Dia bukan dekat ke dunia kuantum, dipengaruhi. Kalau kamu misalnya sering masuk ke dunia supernatural, kamu bisa aneh. Benar betul aneh. Nah, gitu juga dia dipengaruhi oleh jadi lingkungannya dia sangat mungkin ilustrasinya kalau kamu pribadi yang bagus masuk ke suatu geng yang jahat-jahat, kamu bisa jadi jahat. Tapi kalau yang bagus yang jahat jadi masuk ke geng orang yang bagus, yang baik-baik, jadi ikut. Nah gitu juga, kamu kalau dekat ke dunia kuantum sifatnya jadi kayak dia, kuantum itu kan extraordinary tadi kan, kayak masa bisa di dua tempat dalam waktu yang sama. Itu dia dekat ke situ, dia jadi luar biasa juga. Dia bisa terpengaruh oleh sifat kuantum dari atom itu. Kayaknya kita tadi ada mau nanya. Oh, ya Bu, saya ingin bertanya, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai nanoteknologi mungkin di bidang kedokteran. Kira-kira untuk pengaplikasian di bidang kedokteran ini, apakah ada efek samping lain atau bagaimana Bu? Oh, pertanyaan bagus. Itu sejauh ini yang saya baca ya, informasinya tidak ada efek samping. Kalau justru yang konvensional mengobati kanker itu yang mungkin kalian dengar kemoterapi itu membunuh semua sel ya, banyak yang maaf jadi meninggal gitu ya, karena dia nggak bisa selektif ya, bunuh aja bunuh semua, mau sel yang baik mau sel yang jahat. Nah kalau ini enggak, dia milih, dia punya sensor mana ini yang jahat, nah dia bunuh. Itu robotnya, jadi dia membunuh semua, mati sel kankernya, tapi kita tetap sehat, kita tidak terpengaruh oleh sel-sel yang sehatnya tetap sehat, yang buruknya aja yang dibunuh oleh si robotnya. Itulah kehebatannya ya dari nano material ini. Mungkin yang kalian ada yang di sini yang envelopsimik ya, kalau kamu mau buat reaksinya bisa jadi extraordinary, mungkin bisa melibatkan nano katalis. Gitu. Jadi yang tapi harus dipilih ya, karena kan kita belajar katalis juga, katalis A belum tentu cocok untuk reaksi ini. Jadi harus cari, misalnya katalis Fe cocoknya untuk cracking, misalnya. Tapi dia nggak bagus untuk hidrogenasi. Gitu, karena dia setiap sifat atom itu memiliki sifat yang berbeda. Kamu juga setiap manusia berbeda kan sifatnya. Ada yang suka, saya nggak suka manis, oh saya suka manis ya. Kamu harus suka manis loh, nggak bisa, gitu. Nggak bisa dipaksa, memang sifatnya seperti itu. Dia pendiam, yang satu suka, ya memang sifatnya beda-beda. Nah sama seperti itu juga katalis, dia sukanya menyatukan si atau memotong-motong si atom karbon ya. Saya sukanya begitu, kalau yang satunya nggak suka. Dia sukanya justru menyatukan. Ya. Jadi jangan pakai
ya. Hidrogenasi misalnya membuat bensinnya supaya nilai oktannya tinggi. Nah itu ada namanya, mungkin masih ingat apa diubah sifatnya jadi namanya mengubah sifat namanya apa? Kalau mengubah sifat sesuatu material ya ada namanya, kalau di Pertamina mengubah struktur, catalytic reforming. Jadi dia, kan ada orang yang kalau saya pribadi saya nggak suka membuat bunga membuat jadi dari plastik jadi bunga, itu buat passion saya. Tapi ada yang suka begitu, dari yang jadi bunga jadi namanya itu, kalau dari segi seni namanya apa ya, membuat sesuatu yang tidak berguna jadi bunga, jadi tempat sampah, jadi sesuatu yang namanya. Nah itu intinya, kalau catalytic reforming itu dia ini saya mau buat jadi ini jadi bentuknya isooktan ini dia kreatif sendiri membuat jadi isooktan sehingga nilai oktannya tinggi. Itulah katalis itu dia, tapi belum tentu yang lain katalis yang lain bisa melakukan itu. Hanya katalis tertentu ya, seperti kobalt, molybdenum, itu dia sini saya membuat jadi isooktan, saya membuat jadi dia memproduksi sesuatu jadi bentuknya seperti itu adalah catalytic reforming. Orang membuat nilai oktannya tinggi gara-gara ada catalytic reforming. Tapi sifat katalisnya yang tadinya biasa, gara-gara nano jadi extraordinary, cepat sekali dan bagus hasilnya. Ya, mungkin dia bisa melakukannya tapi efisiensinya konversinya cuma 10%. Tapi kalau pas dengan nano bisa konversinya sampai 90%. Kira-kira ini. Ya, jadi hasilnya sangat bagus, quality dan kuantitinya sangat luar biasa kalau kita menggunakan nanokatalis. Itulah mengapa kita belajar sekarang hari ini tentang nanopartikel, ya, karena tujuannya supaya ke depan kita bisa aplikasikan kemana saja, mungkin yang paling tertarik di dunia penelitian yang mana bisa menerapkan sifat extraordinary dari nanopartikel. Mungkin sekian kuliah kita hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan mengenai topik aplikasi dari nanopartikel dalam berbagai bidang. Saya tugasnya bisa dikerjakan, nanti dikumpulkan lewat Google Drive saja ke ketua kelas ya, ketua kelasnya Olive ya. Kemudian ya saya harap kalian tetap semangat dan tetap antusias untuk mengikuti